Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almas Nanda Mutia Sajid dengan NIM 162. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksponensial. Oke. Sebenarnya adik-adik ini sudah mengenal ya yang namanya eksponensial. Apa sih eksponensial itu? Eksponensial itu sebenarnya adalah perpangkatan. Jadi dari SD sebenarnya adik-adik ini sudah mengenal yang namanya perpangkatan. Tapi di SMA ini kita akan menggali lebih dalam sifat-sifatnya, kemudian bagaimana operasinya, dan grafiknya juga gitu. Oke, langsung saja ya yang pertama. Yang pertama kita akan membahas sifat-sifat dari eksponen. Oke. Yang pertama, ini kalau kita punya A pangkat M, kemudian kita kalikan dengan A dikali N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, di sini ini yang paling sering salah. Sering terbalik. Jadi M-nya dikalikan N, padahal harusnya ditambah. Mengapa kok bisa jadi ditambah? Sekarang ini ya, kita jabarkan. Kalau A pangkat 2 itu kan A sebanyak 2 kali. A dikali A. Tapi kalau A pangkat M, itu perkalian A sebanyak M faktor. Nah, sebanyak M faktor. Sedangkan A kali N itu kan A dikali A dikali A terus gitu ya. Sampai sebanyak N faktor. Nah, banyaknya ini ada berapa? A-nya M. Banyaknya di sini ada N. Berarti banyak keseluruhan ini adalah M ditambah N. Begitu. Sehingga makanya ini jadinya ditambah. Oke. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. Di sifat yang kedua ini, jadi jika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, ini bisa kita tuliskan sebagai A pangkat M dikurangi N. Misal ya, kita buat M-nya itu lebih besar daripada N. Maka A pangkat M ini kan nanti A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Oke, sedangkan A dikali A pangkat N itu kan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Oke. Karena M itu kan lebih besar dari N, berarti M itu kan N ditambah sesuatu gitu ya, supaya dia lebih besar jadinya. Maka kita boleh tuliskan M itu sebagai A dikali A hingga dikali A lagi sebanyak N faktor, kemudian dikali A lagi sebanyak kekurangannya ini untuk mencapai M, yaitu N dikurangi N faktor. Nah, ini A sebanyak N faktor dengan A sebanyak N faktor di bawah, ini kan bisa kita ini saling membagi ya, sehingga nanti hasilnya 1. Maka di sini tinggal A sebanyak M dikali hanya ada A sebanyak M dikurangi N faktor, makanya di sini M dikurangi N. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Nah, di sifat ketiga ini, jadi kalau kita punya A pangkat M dikalikan N, ini hasilnya jadi A pangkat M kali N.
Lanjut kita ke sifat yang berikutnya, yaitu jika A dikali B dipangkatkan N, nanti hasilnya adalah A dipangkatkan N dikali B dipangkatkan N, gitu. Jadi masing-masing yang ada di dalam sini ini akan dipangkatkan dengan N. Lalu kita lanjut. Di sini itu sifat berikutnya, jika kita punya A pangkat N dikali B pangkat M misalnya, dipangkatkan lagi P, maka nanti jadinya A pangkat M dikali B dikali B pangkat M dikali B. Kenapa kok bisa dari sini? Ini sebenarnya kita peroleh dari sifat 3 dan 4. Jadi kalau kita dipangkatkan, itu kan artinya sama dengan dikali pangkatnya. Kemudian jika ada 2 bilangan di sini dipangkatkan P, maka kita boleh menghitungnya dengan setiap bilangan itu dipangkatkan P kemudian dikalikan sesuai dengan sifat yang nomor 4. Nah, dalam pembagian ini juga ada. Jadi jika ada A per B pangkat N, maka nanti jadinya A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini analog dengan yang nomor 4. Kemudian lanjut kita ke sifat yang ke-7. Jadi kalau kita punya A pangkat N per B pangkat M dipangkatkan P. Nah, ini kita memakai sifat nomor 6 dan juga nomor 4. Bahwa kalau ada 2 yang seperti ini, 2 bilangan seperti ini dipangkatkan N, maka setiap bilangan ini boleh kita pangkatkan N. Di sifat kelima, jika ini nanti dipangkatkan P, maka setiap bilangan ini yang sebenarnya sudah berpangkat itu pangkatnya akan dikalikan P, begitu. Baik, selanjutnya sifat yang akan kita pelajari adalah pangkat 0. Jadi jika ada A dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Nah, mengapa kok sama dengan 1? Maka sebenarnya secara intuitif kita itu bisa menyelidiki kenapa kok A pangkat 0 itu sama dengan 1. Salah satu caranya itu dengan menggunakan pola bilangan. Misal 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 1 2. Oke. 8 ke 4 ini kan sebenarnya dibagi 2. 4 ke 2 juga dibagi 2. Nah, kalau kita ingin ingin mengetahui 2 pangkat 0, maka dari sini kita bagi 2, hasilnya 1. Begitu. Nah, jika kita generalisasikan, misal A pangkat 3 itu kan sama dengan A kali A gitu ya. A pangkat 2 itu kan sama dengan A dikali A. A pangkat 1 itu kan sama dengan A. Dari sini ke sini itu kan dibagi A. Turun lagi dibagi A. Maka jika A pangkat 0 sama dengan ini kita bagi dengan A, yaitu 1. Begitu. Nah, selanjutnya sifat yang selanjutnya adalah pangkat negatif. A pangkat min N itu boleh kita tuliskan sebagai 1 per A pangkat N. Selanjutnya di nomor 10, jika kita punya A pangkat M per N, maka kita boleh menuliskannya sebagai akar A pangkat M. Nah, di sininya M. Akar N dari A pangkat M. Gitu. Misal, kita punya 3 pangkat
2/3. Ini boleh kita tuliskan sebagai akar 3 dari 3 pangkat 2 atau akar 3 dari 9. Itu sifat-sifat eksponen yang kita pelajari hari ini. Nah baik, selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi eksponen. Nah, grafik fungsi eksponen ini kaitannya nanti dengan peluruhan dan pertumbuhan biasanya. Jadi kita secara umum punya 2 macam grafik. Yang menentukan itu adalah A-nya. Grafik fungsi eksponen itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, k itu adalah konstanta atau sembarang bilangan real gitu ya. K itu adalah sembarang bilangan real. Sedangkan a pangkat x itu ada syaratnya. K-nya ini tidak boleh sama dengan 0, kemudian A-nya ini harus lebih besar dari A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Secara umum kita membagi grafik fungsi eksponen ini menjadi 2 kasus. Yang pertama adalah ketika A-nya lebih dari 1. Maka grafiknya ini akan naik. Sedangkan jika A-nya itu di antara 1 dan 0, maka grafiknya ini akan turun. Nah, seperti ini. Biasanya grafik naik ini identik dengan pertumbuhan, misalnya pertumbuhan penduduk. Kemudian grafik nomor 2 ini biasanya kaitannya dengan peluruhan. Misalnya peluruhan besi atau peluruhan zat seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita belajar tentang bentuk akar. Tadi sebenarnya kita sudah mengenal ya di sifat yang tadi kita pelajari. Salah satu sifat eksponen adalah jika ada a pangkat m per n, boleh kita nyatakan dengan akar n dari m pangkat dari a pangkat n. Oke, kita bahas beberapa contohnya ya. Oke, kita punya 2 soal ini. Yang pertama, yang ini kita disuruh mengubah dari bentuk seperti ini ke bentuk akar. Ini kita ubah ke bentuk akar, maka jadinya adalah akar 3 dari 4 pangkat 2 atau akar 3 dari 16. Nah, kemudian ini kita punya ini. Akar 5 dari 49. Kita boleh menuliskannya 49 pangkat 1/5 atau kita juga boleh menuliskan seperti ini. 49 itu kan 7 pangkat 2. Maka ini sama dengan 7 pangkat 2/5. Gitu. Selanjutnya kita belajar tentang operasi akar. Kita sekarang belajar tentang penjumlahan dan pengurangan akar. Misal, ini ada 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Hasilnya adalah ini kita tambahkan, 2 dan 3 ini kita tambahkan, jadi 5 akar 2. Kemudian, jika kita punya 3 akar 5 ditambah 4 akar 20 begini. Nah,
ini akarnya berbeda, tapi bisa kita sederhanakan seperti ini. 3 akar 5, kita ubah bentuknya 4. Nah, akar 20 itu kan sebenarnya 4 dikali 5. Ini boleh kita tuliskan lagi. Ya. Muncul 2 pangkat 2 di dalam akar. Maka akar dari 2 pangkat 2 itu kan 2. Maka boleh kita tuliskan seperti ini. 4 kali 2 itu 8, berarti 3 akar 5 ditambah 8 akar 5 sama dengan 11 akar 5. Seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir. Akar 2 ditambah akar 7. Kita lihat, oh ini ternyata dalam akarnya tidak sama. Berarti ini akan tetap menjadi akar 2 ditambah akar 7. Kita tidak bisa menjumlahkannya. Oke. Dari 3 contoh ini, berarti kesimpulannya seperti apa? Hanya akar-akar sejenis yang bisa dijumlahkan dan dikurangi, yang dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk akar yang tidak sejenis, ini tidak bisa. Hanya bisa untuk akar sejenis. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan juga pembagian akar. Dalam perkalian dan pembagian ini ada sedikit perbedaan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika kita punya nih, contoh pertama itu akar 2 dikali akar 7, hasilnya adalah akar 14. Jika kita punya akar 4 dibagi akar 2, hasilnya adalah akar 2. Dari 2 contoh ini, berarti kalau kita lihat polanya, akar itu perkalian dan pembagian akar itu tidak harus pada akar yang sejenis. Dan bilangan yang ada di dalam ini tinggal kita kalikan seperti biasa. Yang dibagi juga kita bagi seperti biasa. Begitu. Kita masuk bagaimana jika suatu pecahan itu penyebutnya berbentuk akar, maka perlu kita rasionalkan. Jadi penyebut berbentuk akar itu salah satu bilangan yang tidak rasional, maka kita harus rasionalkan. Nah, di sini misal kita punya merasionalkan akar. Yang pertama, jika kita punya 2 per akar 3. Nah, untuk merasionalkan kita tuh harus menghilangkan akar 3 ini. Caranya bagaimana? Oke. 2 per akar 3 itu boleh nggak kita kalikan 1? Apakah mengubah hasil? Tidak. Nah, 1 itu boleh saya tuliskan sebagai akar 3 per akar 3. Karena akar 3 dibagi akar 3 kan 1 ya. Nah, akar 3 dikali akar 3 itu kan akar 3 kuadrat nanti ya. Akar 9 atau akar 3 kuadrat. Nah, akar 9 itu kan 3 sendiri sebenarnya. Sehingga ini boleh seperti ini. Akar 9 jadi 2 akar 3 per 3. Nah, ini hasilnya. Kita coba satu lagi. Kita langsung saja ya kali akar 2 per akar 2. Atau sebenarnya kita ingin mengalikannya dengan 1. Akar 2 dikali akar 2 itu akan jadi akar 4. Akar 4 sendiri adalah 2. Ini menjadi 5 akar 2 per 2. Jadi perkalian bilangan biasa dengan akar ini ditulis seperti ini. Misalnya 5 dikali akar 2, maka kita tulis 5 akar 2. 2 dikali akar 3, kita tulis 2 akar 3. Nah, akar dengan akar, jika akar sejenis ini dikalikan akan
menghasilkan bilangan di dalam akar, tapi sudah hilang akarnya. Kenapa ya? Karena asalnya dari sini. Akar 3 kali akar 3 misalnya. Itu kan menjadi akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu adalah 3 sendiri. Ini juga menjadi akar 2 kuadrat. Artinya dia menjadi 2 itu sendiri. Kemudian berikutnya, selanjutnya kita mengenal yang namanya akar sekawan. Jadi jika bentuknya itu misalnya nah seperti ini, A dibagi B plus akar C. Sebelumnya yang di sini itu jika kita punya A per akar B, itu bisa kita kalikan dengan akar B per akar B, nanti menjadi A akar B per B. Ini yang sebelumnya. Nah, jika ini tinggal kita kalikan saja dengan akar sekawan. Akar sekawan itu maksudnya akar yang seperti ini. B, karena ini B ditambah akar C, akar sekawannya adalah B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Karena kita harus mengalikannya dengan 1 ya. Nah, kenapa kok harus dikalikan dengan akar sekawannya? Oke, sekarang kita punya sifat ya. Jika kita punya A ditambah B dikali A dikurang B, itu akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, begitu ya. Nah, tapi coba kalau misalnya ini adalah plus, jadi ini plus, ini nanti plus juga ketemunya. A plus B, A plus B. Ini akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke. Kalau kita menggunakan yang pertama, nanti A kuadratnya itu jadi apa? A di sini adalah B, akar C-nya menjadi B. Berarti A kuadrat akan menjadi B kuadrat. Kemudian B min B kuadrat di sini akan menjadi min akar C kuadrat atau min C. Nah, hilang akarnya. Tapi jika kita memakai yang ini ada ini 2A dikali B, berarti 2 dikali B dikali akar C, muncul lagi masih an akarnya. Makanya kita menggunakan sifat yang pertama. Itulah alasan kenapa kita menggunakan akar sekawan. Nah, ini nanti hasilnya adalah A dikali B min akar C per B kuadrat dikurangi C. Jika ininya min, ya udah berarti kita ganti ini dengan tandanya plus, seperti itu. Contoh, kita langsung ke contoh ya. Yang pertama 2 per 5 min akar 3. Oke, kita rasionalkan. Berarti jika kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar sekawannya. Tandanya kebalikan. Kalau di sini min, maka di sininya jadi plus. Ini menjadi 10. Langsung ya, 2 dikali 5, 2 dikali akar 3. 2 dikali 5, 10. 2 dikali akar 3, 2 akar 3. Per, nah 5 dikali 5, kan jadinya 5 kuadrat, gitu ya. 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Gini. Sama dengan 10 ditambah 2 akar 3 per 25 dikurangi 3. Atau 10 ditambah 2 akar 3 per 22. Nah, sudah tidak ada akar di bawah, maka ini sudah rasional. Oke, terakhir. Ini jika kita bertemu yang namanya, kalau di sini kan B plus akar C. Nah, di sini yang akan kita pelajari nanti, ini B-nya juga di dalam akar. Jadi A per akar B ditambah akar C.
Nah, ini prinsipnya sebenarnya sama saja. Dikali dengan akar sekawan, alasannya sama, analog. Maka kita kalikan dengan akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Nah, jadinya seperti apa? A dikali akar B min akar C per, nah, akar B kuadrat, B sendiri, dikurangi akar C kuadrat, C itu sendiri. Ini. Kita coba satu contoh soal. Oke. Ini boleh kita tuliskan seperti ini. Menurut sifat ini di atas tadi, kita kalikan dengan akar sekawannya. Hasilnya adalah langsung ya 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2 per, nah, akar 3 kali akar 3, akar 3 kuadrat adalah 3 itu sendiri, dikurangi akar 2 kuadrat, yaitu 2 itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2, 2 akar 2 per 1. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki persamaan eksponen. Nah, ada beberapa bentuk dalam persamaan eksponen. Bentuk yang pertama itu adalah A pangkat Fx itu sama dengan A pangkat K. Nah, ini harus ada syaratnya. A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya itu harus lebih besar dari 0. Maka kita bisa mendapatkan bahwa Fx itu sama dengan K. Kemudian yang kedua adalah jika A pangkat Fx itu sama dengan A pangkat Gx. Kembali lagi, A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya itu harus lebih besar dari 0. Maka kita bisa menyatakan bahwa Fx itu sama dengan Gx. Kemudian kita memasuki yang ketiga. Yang ketiga itu adalah jika A sama dengan Fx, A pangkat Fx itu sama dengan B pangkat Fx, maka nah, ini ada syarat juga. A-nya ini tidak boleh sama dengan 1, B-nya juga tidak boleh sama dengan 1. A-nya juga harus lebih dari 0, B-nya juga harus lebih dari 0. Nah, dengan syarat ini, maka kita bisa menyatakan bahwa nanti A-nya akan sama dengan B. Oh iya, Fx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Karena jika Fx-nya sama dengan 0, maka A dan B ini mau dipangkatkan berapapun, hasilnya akan tetap 1. Jadi syaratnya ini harus terpenuhi, kemudian kita baru boleh menyatakan bahwa A itu sama dengan B. Sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat. Ini ketika kita misalnya punya Fx pangkat Hx itu sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Jadi ini jika kita menemukan soal seperti ini, nanti kita pecah lagi menjadi beberapa macam bentuk. Yang pertama adalah mungkin saja Fx ini sama dengan Gx. Karena kalau Fx sama dengan Gx, maka terpenuhi ruas kanan ini akan sama dengan ruas kiri. Tapi bisa juga Hx-nya itu sama dengan 0. Maka jika Hx sama dengan 0, berapapun Fx dan Gx hasilnya akan tetap 1. Tapi ada syarat di sini. Jika Hx-nya sama dengan 0, maka Fx dan Gx itu nggak boleh sama dengan 0. Karena 0 pangkat 0 itu adalah bentuk tak tentu.
Nah, kemungkinan yang ketiga adalah bisa jadi fx itu sama dengan min gx. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau kita punya 2 pangkat 2 itu sama kan dengan min 2 pangkat 2. Hasilnya sama-sama 4. Oke, sekarang kita punya min 3 pangkat 4, itu kan hasilnya akan sama dengan 3 pangkat 4. Nah, ini yang dimaksud kenapa fx itu bisa sama dengan min gx. Tapi ada syarat apa? Bahwa pangkatnya ini selalu genap. Berarti hx itu adalah genap. Oke, ini sifat eksponen yang keempat. Sifat eksponen yang kelima akan saya lanjutkan di sebelah sini. Sifat eksponen yang kelima adalah jika kita bertemu hx pangkat fx itu sama dengan hx pangkat gx. Jadi di sininya yang sama. Oke, ini kita ada beberapa kasus juga. Ada beberapa kemungkinan fx sama dengan gx, maka terpenuhi nanti ruas kanan akan sama dengan ruas kiri. Jadi ini kemungkinan yang pertama, fx kita sama dengan gx. Oke, kemudian kemungkinan yang kedua, bisa jadi hx itu sama dengan 0. Nah, tapi syaratnya kembali lagi, fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Alasannya seperti tadi ya, karena 0 pangkat 0 itu akan menjadi bentuk tak tentu. Kemudian kita ke sini. Bisa jadi hx itu sama dengan 1. Atau bisa jadi hx itu sama dengan min 1. Jika hx itu sama dengan min 1, maka syaratnya fx gx ini harus sama-sama genap atau dia harus sama-sama ganjil. Seperti itu. Jadi bentuk-bentuk seperti ini tuh ada syarat-syaratnya gitu. Kita lanjut ke bentuk yang terakhir, bentuk ke-6. Bentuk ke-6 itu ketika kita punya ini a Oke, jadi jika kita punya seperti ini, nah ini bisa kita misalkan, jadi fx-nya itu kita misalkan p, kemudian cara menyelesaikannya adalah kita ganti fx ini menjadi p, jadi ap kuadrat ditambah bp ditambah c sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, kita menyelesaikannya seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. Nanti ketemu nilai P, kemudian dikembalikan kepada fx, begitu. Di sini kita akan menjawab beberapa soal dari pertidaksamaan eksponen. Yang pertama ini ada 8 pangkat 2x-1 kurang dari sama dengan 1/4. Oke. Ini bentuknya pecahan, sedangkan ini bentuknya tidak pecahan. Maka yang pecahan ini boleh kita ubah menjadi bentuk tidak pecahan. Seperti apa? 8 pangkat 2x-1 lebih dari sama dengan 4 pangkat min 1. Masih ingat ya, jika kita punya a pangkat n atau min n itu kan sama dengan 1/a pangkat n. Jadi jika kita punya 1/a pangkat n diubah menjadi a pangkat min n. Oke. Nah, kita samakan basisnya dulu. Ini 8, ini 4. Bisa kita jadikan 2. 8 itu 2 pangkat 3
dikali 2, dipangkatkan 2x min 1 lebih dari sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan min 1. Oke. Pangkat dipangkatkan itu kan dikali, karena kita punya sifat tadi ya, A pangkat N, jika dipangkatkan M akan menjadi A pangkat N dikali M. Seperti ini ya. Oke. Maka ini menjadi 2 pangkat 6x min 3. Ini menjadi 2 pangkat min 2. Nah, berarti fx-nya itu sama dengan 6x min 3, sedangkan gx-nya sama dengan min 2. Karena A-nya atau basisnya ini lebih dari 1, maka hubungan fx dan gx akan mengikuti. Sehingga kita bisa tuliskan 6x dikurangi 3, ini akan lebih dari sama dengan min 2. Oke, kedua ruas kita tambah 3, kemudian ini menjadi 6x, ini habis ya, min 3 tambah 3 lebih dari min 2 tambah 3 adalah 1. Berarti x-nya itu lebih dari sama dengan 1/6. Baik, sekarang kita memasuki contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini A-nya itu pecahan, maka dia letaknya ada di antara 0 dan 1, sehingga nanti hubungannya akan berkebalikan. Oke, sekarang di sini 2/3 pangkat 3x min 4 kurang dari 4/9. 4 itu kan 2 pangkat 2, sedangkan 9 itu juga 3 pangkat 2. Maka boleh kita tuliskan 4/9 itu sebagai 2/3 dipangkatkan 2, kemudian nanti kita pangkatkan dengan x-nya. Seperti itu. Oke, basisnya sudah sama ya. Fx-nya adalah 3x min 4, dan gx-nya adalah, nah ini, 2 pangkat x. Iya, jadi pangkat 2 dipangkatkan x lagi, itu kan sama dengan 2 dikali x. Jadi 2x. Nah, tandanya akan berkebalikan, sehingga kita bisa tuliskan 3x min 4 itu akan lebih besar dari 2x. Oke. Kedua ruas kita tambah 4 menjadi 3x lebih dari 2x plus 4. Oke, kita kurangi 2x menjadi x lebih dari 4. Nah, ini kita menemukan nilai x-nya. Sekian penjelasan saya tentang materi eksponen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.